Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan taufik Allah taala, dengan iradah, dengan masyiah Allah Ta'ala, kita semuanya dapat bersama-sama kembali dalam ngawas ngaji online kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita memulai lanjutan membaca kitab Sahih Al-Bukhari yang telah kita mulai pada hari Kamis yang lalu, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada kita semuanya agar mengikhlaskan niat kita belajar semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu." Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang dilakukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Baiklah, marilah kita lanjutkan ngaji kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammadin haddatsana Abu Amirin al-Aqadi qala haddatsana Sulaimanu ibnu Bilalin an Abdullah bin Dinarin an Abi Salihin an Abi Hurairata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 60 sekian cabang dan al-haya, malu adalah salah satu cabang daripada iman. Pertama yang perlu kita jelaskan di sini bahwa lafadz bid'un dalam bahasa Arab ini disebut adadun mubham. Jadi kata bilangan yang belum jelas berapanya, tetapi dia adalah bilangan antara 3 sampai 9. Berarti bid'un wasittuna itu ada kalanya 63, 64 sampai 69. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan bahwa lafadznya itu adalah bid'un wa sab'un, yaitu 73 sampai 70 cabang. Nah, syu'bah yang dimaksud di sini adalah khoslah, artinya sifat daripada keimanan itu ada
60 sekian. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan di antara sifat daripada keimanan itu adalah al-haya, malu. Malu yang dimaksud di sini bukan malu secara umum, tetapi malu yang mencegah seseorang dari melakukan keburukan-keburukan. Malu yang mendorong seseorang untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Malu inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Bukan yang dimaksud itu malu untuk melakukan ketaatan, malu untuk belajar ilmu agama, malu datang ke masjid atau musholla untuk sholat berjamaah. Bukan itu yang dimaksud dalam hadis ini. Tetapi malu yang merupakan sifat daripada iman adalah malu yang mencegah seseorang dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika dia akan melakukan keburukan, dia malu, ada malu dalam hatinya sehingga dia tidak jadi untuk melakukannya. Dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau bersabda al-haya'u minal iman. Itu maknanya sama dengan hadis yang kita baca ini. Dalam belajar ilmu agama, kita tidak boleh malu. Sebagian orang itu malu untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu agama. Ketika diajak, ayo kita belajar, datang ke majelis ilmu agama, dia mengatakan saya malu. Saya sudah tua kok belajar. Saya malu untuk datang ke sana. Nah, ini adalah malu yang mazmum, malu yang tercela, yang bukan merupakan sifat daripada keimanan. Bahkan malu dalam belajar ilmu agama ini bisa menjadi petaka bagi seseorang. Sebagian para ulama mengatakan la yata'allam ithnani. Ada dua orang yang tidak akan pernah bisa belajar. Yang pertama adalah al-mustahyi, orang yang malu. Yang kedua adalah al-mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang malu tidak akan pernah bisa belajar. Kenapa? Karena setiap kali dia akan belajar nggak jadi. Akibat apa? Akibat malu. Malu itu menghalangi dia untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu agama. Sehingga orang yang pemalu dalam belajar ilmu agama, dia tidak akan pernah bisa belajar ilmu agama. Dia memiliki pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan tentang masalah agama. Tapi karena dia malu untuk bertanya kepada seorang kiai, kepada seorang guru, maka dia akhirnya apa? Akhirnya dia tidak akan pernah tahu jawaban dari persoalan itu. Dan apabila itu terkait dengan ibadah dia sehari-hari, maka ibadahnya bisa rusak gara-gara dia tidak mengetahui ilmu yang semestinya dia ketahui. Nah, karena itu dalam belajar ilmu agama kita tidak boleh malu. Yang kedua adalah orang yang sombong. Orang yang sombong juga tidak akan pernah bisa belajar. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia sudah berilmu. Sedangkan orang yang mengajar dalam majelis ilmu, dia anggap lebih rendah dari dirinya. Misalnya dia mendengar ada pengumuman sebuah majelis ilmu, pengajian disampaikan oleh Ustadz Fulan. Kemudian dalam hatinya, oh dia itu kan masih lebih muda dari saya. Untuk apa saya belajar sama dia? Oh dia itu kan dulu murid saya. Saya lebih alim daripada dia. Akhirnya apa? Rasa seperti ini menghalangi dia untuk kemudian hadir dalam majelis ilmu agama. Betapa banyak sekarang ini orang yang memiliki sifat sombong seperti itu, sehingga dia tidak mau belajar, tidak mau hadir dalam majelis ilmu agama. Banyak sekarang ketika seseorang sudah menjadi seorang guru, tidak lagi mau hadir dalam majelis ilmu agama. Sangat banyak sekali.
Hanya dia menjadi seorang guru ibtidaiyah, menjadi guru sanawiyah misalnya, menjadi guru SMA, SMP, hanya karena dia sudah dipanggil guru, kemudian dia tidak mau lagi menjadi seorang murid. Ini banyak sekali kasus yang terjadi. Padahal ilmu agama tidak akan pernah habis untuk kita pelajari. Ilmu agama sangat luas, yang apabila waktu kita gunakan sepenuhnya untuk mempelajari ilmu agama, maka ilmu agama itu tidak akan habis untuk kita pelajari. Di samping bahwa hadir dalam majelis ilmu agama itu sudah bernilai pahala yang luar biasa, seperti yang sudah kita terangkan pada minggu yang lalu. Maka kita, yang harus menjadi prinsip kita adalah thariquna ilmun wa amalun wa ta'lim. Jalan hidup kita ini adalah yang pertama belajar ilmu agama sampai mati. Belajar ilmu agama sampai mati. Wa amalun, dan berusaha mengamalkan ilmu agama yang kita pelajari. Terus menerus berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian yang ketiga adalah ta'lim, berusaha untuk mengajarkan ilmu agama yang sudah kita pelajari, meskipun sedikit kita ajarkan kepada orang lain. Itulah jalan hidup yang semestinya kita tempuh. Jangan sampai kita, karena kita sudah selesai mondok di pondok pesantren selama 6 tahun, selama 10 tahun, kemudian kita berhenti menjadi santri. Jangan sampai. Tetapi kita adalah santri selamanya. Meskipun kita sudah mengajar, kita tetap santri. Kita tetap belajar. Meskipun kita sudah menjadi orang tua, kita tetap belajar. Belajar kita harus tetap lakukan selamanya. Nah, inilah prinsip yang harus kita pegang. Jangan sampai seseorang karena kesombongan yang ada di dalam hatinya, kemudian dia berhenti dari belajar ilmu agama. Banyak sekali karena dia sudah mondok 10 tahun, kemudian dia berhenti untuk belajar. Menganggap bahwa dia sudah mengetahui ilmu agama seluruhnya. Padahal ilmu agama itu sangat luas sekali, dan mengulang-ulang pelajaran itu juga sangat bermanfaat. Bitikrari nalal qarar. Dengan kita mengulang-ulang pelajaran, maka ilmu yang kita dapatkan itu akan menetap di dalam hati kita. Jika seseorang berhenti dari mengulang pelajaran-pelajarannya, maka dipastikan dia akan lupa. Banyak orang yang kemudian dulunya dia sudah mendapatkan banyak ilmu agama dari pondok pesantren. Setelah 10 tahun dia di pondok pesantren, sangat banyak ilmu yang dia dapatkan. Tetapi kemudian dia berhenti belajar ilmu agama. Setahun, 2 tahun, sedikit demi sedikit ilmunya berkurang. Bahkan kemudian dia menjadi lupa keseluruhan dari ilmu agama yang pernah dia pelajari. Karena itu harus ini dijauhi. Dari al-haya, malu yang merupakan sifat daripada keimanan, itu adalah malu yang mendorong kita untuk meninggalkan maksiat. Ketika ada seseorang yang mengajak kita melakukan maksiat, melakukan keburukan, maka kita merasa malu untuk itu sehingga kita tidak jadi untuk melakukannya. Kita lanjutkan kembali. Babun al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab menjelaskan tentang bahwa seorang muslim itu, artinya seorang muslim yang sempurna, al-muslim at-tam, al-kamil, adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Wa bihi wa ilaihi qala haddatsana Adam bin Abi Iyasin qala haddatsana Syu'batu an Abdullah bin Abi Safari wa Ismail an Sya'bi an Abdullah bin Amr
anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Qala Abu Abdillahi wa qala Abu Muawiyata wa hadatsana Dawudu an Amirin qala sami'tu Abdullahi bin Amrin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qala Abdul A'la an Dawuda an Amirin an Abdillahi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang kamil. Jadi al-muslim dalam hadis ini artinya al-muslim al-kamil, seorang muslim yang sempurna, itu adalah orang-orang Islam lainnya, al-muslimun ay wal muslimat, itu selamat dari lisan dia dan dari tangan dia. Wal muhajiru, dan orang yang hijrah, itu adalah orang yang hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa hal yang penting untuk kita jelaskan. Yang pertama, bahwa kata al-muslimu dalam hadis seperti yang tadi kita jelaskan, yang dimaksud adalah al-muslim al-kamil, seorang muslim yang sempurna. Ini penting untuk diperhatikan, karena jika hadis ini dimaknai secara harfiah, secara letterlock, maka akan mengatakan seorang muslim itu adalah orang muslim lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Seolah-olah di sini akan menimbulkan sebuah pemahaman yang keliru, bahwa seolah-olah kalau ada seorang muslim itu orang muslim lainnya tidak selamat dari lisan dan tangannya, maka dia bukan muslim. Karena yang dikatakan muslim adalah orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Maka jika ada seseorang, orang lain tidak selamat dari lisannya dan tangannya, maka dia bukan muslim. Seakan-akan seperti itu. Dan itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang muslim itu tidak menjadi kafir dengan dosa yang dia lakukan. Ini prinsip akidah, bahwa seorang muslim itu tidak menjadi kafir dengan sebab dosa yang dia lakukan. Malam yastakhillahu, selama dia tidak menganggap halal dosa tersebut. Maka kalau hadis ini nanti disalahpahami, nanti bisa pemahamannya bisa menjadi pemahaman khawarij. Artinya kalau ada seorang muslim kok suka mencaci maki orang, seorang muslim suka memukul, membunuh orang, maka dia bukan muslim. Karena al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dijadikan dalil seperti ini. Karena itu penting, sekali lagi seperti yang kita sampaikan, dalam memahami hadis harus talaqi, sehingga kita mengetahui maksud yang sebenarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi al-muslimu ay al-muslimul kamil, seorang muslim yang imannya sempurna. Seorang muslim yang sempurna adalah ketika orang-orang Islam lainnya itu selamat dari lisan dia dan selamat dari tangan dia. Nah, ini maksud daripada hadis tersebut. Nah,
Jadi seorang muslim sempurna itu adalah seorang muslim yang orang lain selamat dari lisannya. Artinya dia tidak suka mencaci maki orang. Tidak suka untuk ghibah, menggunjing orang lain. Tidak suka untuk berbuat buhtan. Tidak suka untuk berbuat namimah dan seterusnya. Karena dengan dengan dosa-dosa lisan ini menjadikan orang sakit hati. Seseorang mencaci maki saudara muslimnya, mencaci syatam. Mencaci itu bagaimana? Dia mengatakan keburukan dari saudaranya di hadapannya, mengatakan kamu itu bodoh, kamu itu pendek, cebol misalnya. Dia mengucapkannya di hadapannya. Maka ini namanya zam atau syatam. Ini hukumnya apa? Haram. Ini berarti orang lain itu tidak selamat dari lisan dia. Orang yang suka mencaci maki seorang muslim, maka dia dikatakan belum sempurna Islamnya. Atau seseorang yang misalnya suka ghibah. Kalau ghibah itu apa? Rasulullah mendefinisikannya dengan zikruka akhaka bima yakrah. Jadi kamu menyebut keburukan yang ada pada saudara kamu di belakangnya, yang apabila dia mendengarnya maka dia akan benci, dia tidak akan suka. Jadi kalau tadi diucapkan di hadapannya namanya syatam, syatmon, mencaci. Kalau itu diucapkan di belakang dia, maka itu namanya apa? Ghibah. Misalnya dia mengatakan, dua orang dia mengatakan, si fulan itu bodoh, si fulan itu orangnya kok cebol dan sebagainya. Ini namanya apa? Ghibah. Ghibah ini berarti orang lain tidak selamat dari lisan dia. Orang yang masih suka melakukan ghibah berarti belum sempurna Islamnya. Atau namanya yang lebih dari itu lagi, namanya buhtan. Buhtan itu apabila seseorang menyebut keburukan yang tidak ada pada diri seseorang di belakangnya. Jadi kalau tadi ghibah itu memang keburukan itu ada pada orang itu. Dia memang gendut, pendek, sehingga dia menyebutnya cebol. Memang betul begitu faktanya. Tetapi itu nggak boleh disebut-sebut di belakang dia. Karena apabila dia mendengarnya, dia tidak akan suka itu. Nah, tapi kalau enggak, misalnya ada seseorang, dia badannya bagus, tinggi, besar. Kemudian dia menyebutnya di belakangnya dia itu cebol dan sebagainya. Maka ini namanya apa? Buhtan. Nah, ini dosanya lebih berat daripada ghibah. Kenapa? Karena orang kita biasa menyebutnya dengan fitnah. Menyebut sesuatu yang tidak ada pada diri seseorang, yang tidak dilakukan oleh seseorang, yang nggak ada pada diri seseorang, kemudian dia menisbatkannya kepada orang tersebut. Nah, ini bahkan dosanya lebih berat daripada ghibah tadi. Atau seseorang melakukan namimah. Namimah itu artinya naqlul qaul lil ifsad, yaitu mengutip ucapan seseorang untuk disampaikan kepada orang lain, tujuannya untuk merusak hubungan persahabatan, hubungan kekeluargaan di antara kedua orang. Misalnya dia datang kepada A, dia mengatakan, menurut kamu bagaimana si B itu? Kemudian si A komentar tentang B yang buruk. Kemudian ucapan si A ini dibawa kepada si B. Dia mengatakan, tadi saya ketemu si A, mengatakan bahwa kamu begini. Menurut kamu gimana si A itu? Kemudian komentar juga si B, dikutip lagi ucapan si B, disampaikan kepada si A. Akhirnya A dan B ini bertengkar. Ini namanya namimah. Ini juga termasuk mima'asil lisan, termasuk dosa lisan. Yang apabila seseorang melakukan itu terhadap seorang muslim lainnya,
maka berarti orang Islam belum selamat dari lisannya. Maka dia dikatakan belum sempurna Islamnya. Nah, karena itu kita harus berhati-hati terhadap hal-hal seperti ini. Kita harus hasil lisan, dosa-dosa lisan, apa saja yang diharamkan untuk diucapkan terhadap saudara kita sesama muslim, agar keimanan kita menjadi sempurna, Islam kita menjadi sempurna, agar orang Islam selain kita itu selamat dari lisan kita. Bahkan para ulama mengatakan sebagian hal yang kita sebutkan tadi seperti ghibah, kemudian namimah, itu adalah salah satu penyebab utama seseorang diazab di dalam kubur. Selain adamut tanazzuh bil baul, selain seseorang tidak bersuci dengan kencingnya, mencipratkan air kencingnya ke kaki, ke pakaiannya, itu juga bisa menyebabkan seseorang diazab di neraka, di alam kubur. Demikian juga ghibah, namimah, itu juga bisa menyebabkan seseorang nanti diazab di dalam kuburnya. Karena itu kita harus menjaga lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi pilihannya hanya dua, berkata yang baik atau diam, agar saudara kita itu selamat dari lisan kita dan kita tergolong sebagai seorang muslim yang kamil, seorang muslim yang sempurna. Wa yadihi, seorang muslim yang sempurna juga yang orang lain itu selamat dari tangannya. Berarti di sini harus diperhatikan apa ma'asi aliyat, dosa-dosa tangan yang kaitannya dengan yang bisa menyakiti seorang muslim lainnya, seperti membunuhnya tanpa hak, seperti memukulnya tanpa hak. Ini harus dihindari. Karena dalam hadis disebutkan al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh dia menzalimi saudara muslimnya. Wala yuslimuhu, tidak boleh dia membiarkan saudara muslimnya dizalimi oleh orang lain. Dia mampu untuk menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, tetapi dia tidak melakukan, dia biarkan saudara muslimnya dizalimi oleh orang lain, maka ini nggak boleh. La yuslimuhu, kita nggak boleh membiarkan saudara kita muslim itu dizalimi oleh orang lain. Apabila kita mampu untuk menghentikannya, maka kita wajib untuk menghentikannya. Wala yahqiruhu, dan juga tidak boleh kita untuk menghina seorang muslim. Nah, ini adalah sebagian dari akhlak seorang muslim untuk agar Islam, iman seseorang itu menjadi sempurna. Kemudian wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ini hakikatul hijrah. Hakikat daripada hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi hakikat daripada hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa intiqalan min balad ila balad. Hakikat hijrah itu bukan perpindahan dari yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, tetapi hakikat hijrah itu apabila seseorang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus kita waspada, pada akhir-akhir ini banyak sekali klaim-klaim hijrah, tetapi tidak mencerminkan
mencerminkan hijrah yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa hijrah itu ketika mereka sudah sudah berakidah Wahabi, maka itu namanya hijrah. Waliyadzubillah. Ketika mereka sudah gabung dengan Wahabi yang mengaku Salafi dengan atribut-atribut tertentu, maka mereka mengatakan dia sudah hijrah. Itu bukan hijrah namanya. Itu namanya keluar dari mulut buaya masuk ke dalam mulut harimau. Sebelumnya dia hidup dalam dunia hitam, begitu tobat bergabung dengan Wahabi. Ini lebih berbahaya karena apa yang akidah yang diajarkan oleh kelompok Wahabi ini akidah yang menyimpang, yang membahayakan keselamatan seseorang nanti di akhirat. Nah, itu. Jadi istilah hijrah itu memang istilah yang ada dalam Islam. Kita tidak mengingkarinya. Hijrah itu adalah sebuah istilah yang memang ada di dalam Islam. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa hakikat hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dilarang adalah berakidah dengan akidah yang tidak sesuai dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, yakni akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah mayoritas umat Islam. Kita lanjutkan kembali. Babun ayul islami afdal. Bab tentang Islam mana yang paling utama, yang paling baik. Ini artinya al-Islam yang dimaksud di sini al-muslimin. Al-muslimin, orang Islam yang mana yang paling utama? Karena tidak dikatakan Islam itu ini afdal, yang ini kurang afdal, tidak dikatakan seperti itu. Maka yang dimaksud di sini ayul islami afdal, ashabul Islam, al-muslimin. Sehingga dalam Sahih Muslim, kalau ini dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim itu lafadznya adalah ayul muslimina afdal. Orang muslim yang seperti apa yang lebih mulia itu, yang lebih utama itu. Bukan Islamnya yang mana yang lebih utama. Islam cuma satu, nggak ada Islam ini dan Islam itu. Nah, sehingga yang dimaksud di sini adalah ashabul Islam. Ayu al-muslimina afdal, itu maksudnya. Wa bihi wa ilaihi qala haddatsana Sa'id bin Yahya ibni Sa'idin al-Qurashiyyi qala haddatsana abi qala haddatsana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi Burdah an Abi Musa. Abi Musa yang dimaksud di sini Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari. Nah, di sini ditulis cuma Abu Musa, tetapi yang dimaksud adalah Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayul islami afdalu qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ayul islami ayul muslimina afdal ayu ashabil islami afdal, itu yang dimaksud. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini sudah kita jelaskan tadi. Nah, hadisnya sama. Babu it'amut ta'ami minal Islam. Babun it'amut ta'ami minal Islam. Jadi kalau ditanwin maka babun it'amut ta'ami minal Islam. Kalau dibaca babu maka babu it'amit ta'ami minal Islam. Bisa dibaca dua-duanya.
Bab menjelaskan bahwa memberikan makan orang lain itu adalah bagian dari Islam. Haddatsana wa bihi ilaihi qala haddatsana Amr bin Khalidin qala haddatsana Al-Laitsu an Yazid an Abil Khairi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan nabiyyah. Rajul yang dimaksud di sini sebagian ulama mengatakan yang dimaksud adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi rajul di sini disebut rajul, tidak dijelaskan siapa laki-laki itu. Menurut sebagian ulama qila innahu Abu Dzarrin Al-Ghifari. Sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Ayyul islami khair? Yang bertanya siapa tadi? Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, ayyul islami khair? Ayyu khisalil islami khair? Sifat daripada Islam, orang Islam yang baik itu seperti apa? Seperti yang tadi kita jelaskan. Kemudian Rasulullah bersabda, tut'imut ta'am, yaitu apabila kamu memberikan makan, wa taqra'us salam, dan kamu membaca salam, ala man arafta, kepada orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang belum kamu kenal. Jadi di sini ada dua hal yang menunjukkan sifat daripada seorang muslim yang sempurna selain yang tadi itu. Karena sifat-sifat seorang mukmin yang sempurna itu banyak. Nah, di antaranya lagi adalah tut'imut ta'am, memberikan makan. Artinya bukan hanya makan saja, termasuk minum juga, memberikan makan, memberikan minum orang lain, atau ad-dhiyafah. Ad-dhiyafah artinya menyambut tamu dengan memberikannya makan, minum. Kalau ada seseorang bertamu, maka sangat dianjurkan di dalam Islam untuk memberikannya hidangan-hidangan, makanan ataupun minuman. Fal yukrim dhaifah, dalam hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Bagaimana cara memuliakan tamu? Di antaranya adalah dengan menghidangkan makanan dan minuman kepadanya. Kita harus repot kalau ada tamu datang, kita harus repot, merepotkan diri. Dengan apa? Selain kita menyambutnya dengan hangat, dengan baik, kita juga menghidangkan makanan, minuman yang ada pada diri kita kepada tamu tersebut. Ini adalah bagian daripada ajaran Islam. Bahkan memberikan makan, dalam hadis yang lain disebutkan memberikan makan kepada orang lain ini termasuk amalan yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at'imit ta'am wasilil arhama wasalli billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Berilah makan orang lain, sambunglah kekerabatan, tali kekerabatan, sholatlah malam ketika orang-orang sedang tidur, maka niscaya kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Nah, ini penting juga untuk kita amalkan, khususnya nanti kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Di sana ada sebuah ajaran yang yang penting untuk dilakukan, yaitu memberikan buka orang-orang yang berpuasa. Nah, ketika maghrib maka memberikan
buka meskipun dengan seteguk air, meskipun dengan sedikit makanan, maka itu dikatakan man fattara sha'iman kana lahu ajru mithlu ajri shaimi min ghairi ayyanqusa min ajrihi syai'. Jadi seseorang yang memberikan buka kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Artinya tidak plek pahala orang yang berpuasa itu persis seperti pahala orang yang berpuasa. Artinya bahwa dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar karena dia telah memberikan makan atau buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang kedua adalah Yang kedua adalah wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu memberikan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Pada umumnya kita memberikan salam itu kepada siapa? Kepada orang yang kita kenal saja. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita kenal, maka kita katakan assalamualaikum. Itu pun sudah jarang orang yang melakukannya. Kebanyakan orang hanya menyapa, misalnya Pak D, Bule, dan sebagainya. Tetapi dia tidak mengucapkan salam assalamualaikum. Nah, padahal teguran yang dianjurkan, yang disyariatkan di dalam Islam adalah dengan ucapan salam assalamualaikum kepada saudara sesama muslim. Dan ini tidak, kalau seorang muslim yang sempurna itu mengucapkan salam itu bukan hanya kepada orang yang dia kenal, tetapi juga kepada orang yang dia tidak kenal. Artinya jangan kita mengkhususkan ucapan salam itu kepada orang tertentu. Orang yang mengkhususkan salamnya hanya untuk orang-orang tertentu saja, itu apa? Itu biasanya dilakukan oleh orang yang sombong. Karena dia saya nggak ucapkan salam, karena kepada dia maka saya ucapkan salam. Kebanyakan banyak orang yang kan begitu. Kalau dia ketemu dengan gurunya misalnya assalamualaikum, ketemu dengan orang yang orang yang banyak hartanya, orang kaya, dia bilang assalamualaikum. Ketika ada orang miskin lewat misalnya, dia diam saja, tidak mengucapkan salam. Ketika bertemu dengan orang yang orang yang biasa, lebih rendah secara zahir, dalam persoalan dunianya dari dia enggan untuk menegurnya, apalagi mengucapkan salam kepadanya. Ini bukan sifat seorang muslim yang sempurna. Sifat seorang muslim yang sempurna, dia mengucapkan salam kepada siapa saja. Dalam hadis yang lain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afshus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Sehingga ada salah seorang sahabat itu yang mengamalkan hadis ini. Dia masuk ke dalam pasar. Di pasar itu berapa jumlah orangnya? Sangat banyak. Di pasar yang ramai itu dia sengaja masuk ke dalam pasar, tujuannya untuk perintah Nabi ini. Dia ketemu seseorang, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Setelah itu keluar nggak beli apa-apa. Itu ada sahabat yang seperti itu. Dia sengaja masuk pasar itu untuk menjalankan perintah Nabi untuk menyebarkan salam. Ini adalah lafaz yang sederhana, assalamualaikum, tetapi ini adalah sebuah ucapan yang memiliki pengaruh yang sangat besar, khususnya dalam merekatkan persaudaraan, dalam memperkuat kecintaan di antara sesama muslim. Itu sangat kuat. Hanya sekedar mengatakan assalamualaikum.
Kita mengucapkan assalamualaikum itu hukumnya sunnah. Tetapi jika ada seseorang secara khusus mengucapkan salam kepada kita, maka kita wajib hukumnya untuk menjawab. Waalaikumsalam. Nah, kalau bisa dalam Al-Quran itu justru diperintahkan kita menjawabnya dengan yang lebih baik dari dia. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Nah, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dengan yang lebih lengkap, yang lebih sempurna dari apa yang dia ucapkan. Nah, jadi apabila kita secara khusus diucapi salam oleh seseorang, maka kita wajib untuk menjawabnya. Tetapi apabila misalnya seperti ini, kita berada dalam majelis seperti ini, orang banyak, kemudian ada seseorang masuk, dia mengucapkan salam kepada kita tanpa menentukan siapa yang dia salami, maka di sini fardu kifayah, artinya jika ada salah seorang dari jamaah kita yang sudah menjawabnya, maka yang lain tidak mengapa, tidak berdosa apabila tidak mengucapkan salam. Nah, kecuali apabila dia masuk kemudian mengatakan assalamualaikum ya Surahbil misalnya, maka Surahbil harus menjawabnya. Karena apa? Ini ditujukan kepada satu orang meskipun yang ada di situ itu orangnya banyak. Nah, kemudian sebenarnya juga ada etika-etika, ini sebenarnya panjang ketika kita membahas tentang itu. Di antaranya kalau kita dalam hadis yang lain itu disebutkan yusallimur raqib alal mashi. Orang yang berkendara itu etikanya dia yang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wa yusallimul mashi alal qa'id. Orang yang berjalan itu mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Nah, kepada orang yang duduk. Seperti itu. Kemudian yusallimul qalil alal kasir. Yang sedikit itu yang mengucapkan salam kepada yang banyak. Misalnya satu orang, kemudian di sini orang banyak. Yang mengucapkan salam siapa? Yang sedikit itu. Bukan ini bareng-bareng. Tapi yang sedikit yang mengucapkan salam kepada yang banyak. Itu adalah salah satu etika yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang datang, dia yang mengucapkan salam kepada orang yang didatangi. Nah, jadi kalau kita misalnya datang kepada seseorang untuk menziarahinya, maka yang mengucapkan salam kita. Nah, kalau yang tuan rumah, dia mengatakan marhaban, selamat datang. Kemudian yang yang datang ini dia yang membaca salam kepada orang tersebut. Nah, itu. Kita lanjutkan kembali. Babun minal imani ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab menjelaskan bahwa termasuk dari sifat keimanan adalah apabila seseorang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Wabihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Syu'bata an Qatadata an Anas radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa an Husainin al-Muallimi qala haddatsana Qatadatu an Anasin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang perlu dijelaskan di sini adalah sama seperti yang tadi kita jelaskan dalam hadis sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan la yu'minu itu adalah la yu'minu imanan kamilan.
tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ini sekali lagi, kalau hadis ini dipahami secara harfiah, difahami tidak dengan belajar kepada seorang guru, maka ini juga bisa membahayakan. Karena dia bisa menvonis kafir kepada orang yang tidak atau yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Itu jumlahnya sedikit. Kebanyakan orang itu keimanannya tidak sempurna. Jika seseorang itu memaknai hadis ini, la yu'minu diartikan dengan tidak beriman sama sekali, ini bahaya. Bisa jadi teroris nanti orang yang memahaminya. Jadi la yu'minu artinya la yu'minu imanan kamilan. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Siapa? Salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya saudaranya yang dimaksud di sini adalah al-muslim wal muslimah. Jadi ketika disebut li akhihi, akhihil muslim ay wal muslimah, sesama muslim. Jadi seseorang itu imannya belum dianggap sempurna, belum menjadi seorang mukmin yang kamil apabila dia belum mencintai seorang muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dalam hadis yang lain itu tidak khusus untuk saudara sesama muslim. Dalam hadis yang lain itu dikatakan adalah berlaku untuk dianjurkan untuk mencintai manusia seperti kita mencintai diri kita dari kebaikan. Jadi kita itu kan menginginkan, cinta itu artinya menginginkan kebaikan, menginginkan kebaikan. Jadi setiap kita pasti menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Pasti seperti itu. Kita menginginkan diri kita itu kalau badan kita yang sehat, kita tidak ingin sakit. Itu keinginan manusia. Kita inginnya kita ya makan, bisa makan dengan cukup. Kita inginnya apa? Ya pakaiannya juga berpakaian, tidak telanjang. Kita inginnya apa? Kita punya rumah yang memadai. Itu keinginan kita. Seperti itu. Maka kita juga harus menginginkan kebaikan yang seperti itu untuk saudara kita muslim. Artinya apabila ada seorang muslim kelaparan, ya diberi makan karena kita mencintai dia seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita melihat saudara kita muslim lainnya, misalnya tidak punya pakaian untuk menutup aurat, ya kita beri dia pakaian untuk bisa menutup auratnya. Kita melihat saudara muslim kita tidak memiliki tempat tinggal. Saudara kita muslim kita sakit, ya kita obati, kita membantunya. Itu namanya apa? Mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Mencintai kebaikan, menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti kita menginginkan kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Demikian juga dalam urusan agama dan akhirat. Kita ingin kita itu selamat di akhirat. Karena itu kita belajar ilmu agama. Karena itu kita berusaha mengamalkan
ilmu agama, kita taat kepada Allah, kita menjalankan sholat, kita berpuasa Ramadan, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita menginginkan kebaikan diri kita, nanti di akhirat bisa masuk surga, selamat dari azab Allah. Demikian juga kita terhadap orang lain harus seperti itu. Kita menginginkan kebaikan akhirat, kebaikan agama untuk saudara kita. Kalau kita melihat, ini para ulama mengatakan tidak berlaku khusus untuk sesama muslim saja, juga terhadap orang yang kafir. Pokoknya berlaku umum untuk manusia. Kita ingin orang-orang itu, misalnya orang-orang yang masih belum muslim, kita menginginkan mereka juga muslim seperti kita. Maka bagaimana caranya agar mereka itu menjadi muslim? Ya kita dakwai, kita ajak untuk masuk Islam. Karena kita menginginkan kebaikan akhirat untuk dia seperti yang yang sekarang kita nikmati. Kalau ada saudara kita itu ada orang lain misalnya dia melakukan kemaksiatan, kita tidak menginginkan itu dilakukan oleh dia, karena dengan begitu dia akan celaka. Maka kita larang, kita perintahkan dia untuk melakukan ketaatan, kita larang dia untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu yang dinamakan mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah ini banyak sekarang orang yang nggak begitu, nggak mengamalkan hadis ini, baik dalam hal-hal yang kaitannya dengan keduniaan maupun hal-hal yang kaitannya dengan agama atau akhirat. Membiarkan orang lain dalam penderitaan, membiarkan orang lain dalam kesedihan, membiarkan orang lain dalam kelaparan dan seterusnya. Nah, dia tidak peduli dengan nasib saudara muslimnya. Itu banyak yang seperti itu. Apalagi yang memperdulikan kebaikan akhirat orang lain, itu sangat sedikit. Nah, sangat sedikit orang yang kemudian melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar terhadap orang lain. Memerintahkan yang baik dan mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran demi kebaikan dari saudara sesama muslim itu. Itu sedikit. Nah, padahal di sini dikatakan iman seseorang tidak akan sempurna sebelum dia menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti kita menginginkan kebaikan itu untuk diri kita. Nah, itu yang dimaksud mencintai itu di situ. Artinya menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti kita menginginkan kebaikan itu untuk diri kita. Banyak orang yang kemudian tidak peduli dengan orang lain. Orang lain mau kafir, mau nggak kafir, terserah. Orang lain mau maksiat atau nggak maksiat, terserah dia. Yang penting saya ibadah. Orang mau belajar nggak belajar, terserah dia. Keluarga saya mau belajar agama atau nggak, terserah mereka. Yang penting saya belajar. Yang penting saya sholat. Orang lain nggak sholat, terserah dia. Yang penting saya puasa, orang lain nggak puasa, terserah dia. Orang yang abai seperti ini imannya tidak dikatakan sebagai iman yang sempurna. Kenapa? Karena berarti dia hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya, tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain. Ini mudah untuk diterangkan, untuk dijelaskan, tetapi dalam pengamalannya itu sangat sulit dan sangat berat. Waktu sudah habis, ini sudah jam 10. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina